warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali ya, hari ini kita masih bisa berjumpa. Oke, baik Bapak Ibu. Adapun pertemuan kita hari ini adalah untuk menyambut kegiatan in-house training atau IHT yang akan kita laksanakan di sekolah mengenai sekolah penggerak. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan ini dimulai, kita nantinya akan ada doa, kemudian selepas doa dilanjutkan kegiatan ice breaking untuk memotivasi kita dan mengembalikan konsentrasi kita dalam kegiatan meet ini. Nah, untuk kesempatan pertama ini saya minta bantuan sama Ibu Sawalina untuk memimpin doa. Nantinya saya minta juga untuk ice breaking-nya dipimpin oleh Bapak Sangkot Basuki. Nah, boleh ya Ibu Sawalina ya? Boleh. Oke, terima kasih. Nah, silakan Ibu Sawalina untuk memimpin doanya. Iya. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, boleh dilanjut Pak. Ice breaking kita. Baik, terima kasih. Nah, ini kita orang Sumatera. Jadi kita ice breaking yang dipercayakan sama pengajar kita, Ibu Rosida Aini, supaya menambah semangat, mari kita melakukan ice breaking. Petunjuknya seperti ini. Kalau saya bilang tepuk bata, namanya tepuk bata. Tepuk bata, tepuk 3 kali. Tet, butet, ucok, horas. Oke. Bisa? Bisa. Nah, kompak ya, harus sama ya, kompak. Oke. 3, 2, 1. Tepuk bata. Butet. Ucok. Horas. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Basuki. Sangat luar biasa ya, ada tepuk bata. Nanti saya bisa pelajari tepuk-tepuk yang lainnya ini dari Pak Basuki ya. Pak Basuki mahir kayak gitu. Iya, baik. Gitu ya Bu ya. Baik, kita kembali ke laptop. Izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Iya, ini sudah Ibu, sudah. Iya. Materi kita adalah modul ajar dalam kurikulum sekolah penggerak. Nah, ini akan kita bahas Bapak Ibu. Nah, apa sih modul ajar? Pada agenda sesi ini kita akan mempelajari bagaimana konsep modul ajar itu, kemudian komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, prosedur penyusunan modul ajar. Nah, saat ini kita akan belajar 2 hal saja, yaitu yang pertama konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Nah, seperti apa nanti komponen modul ajar akan dipaparkan pada sesi ini ya Bapak Ibu. Nah, ini dia konsep modul ajar. Bapak Ibu, yang perlu kita ingat adalah 4 konsep modul ajar ini. Bahwasanya yang pertama, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Jadi modul ajar itu seperti RPP kalau kita di kurikulum yang lama ya Bapak Ibu. Konsep yang kedua, modul ajar itu merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang sudah kita bahas kemarin ya. Perlu kita ingat kembali bahwa ATP itu atau alur tujuan pembelajaran dikembangkan dari capaian pembelajaran dari CP dengan tetap tujuan akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, konsep ketiga Bapak Ibu, modul ajar itu disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Ini dia yang paling utama Bapak Ibu untuk fokus kita dalam pembelajaran, bahwa modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang.
Nah, yang keempat konsepnya, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Itu konsep modul ajar kita ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya komponennya apa saja? Nah, dalam komponen modul ajar ini ada 3 komponen utama. Ada informasi umum, kemudian komponen inti, dan lampiran. Nah, dalam komponen modul ajar, untuk informasi umum, ini memuat identitas sekolah, seperti nama sekolah ya, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila apa yang terkait dalam satu modul ajar itu yang akan kita capai. Kemudian sarana dan prasarana yang digunakan, target peserta didik itu seperti apa, kemudian model pembelajaran yang digunakan. Itu adalah informasi umum. Jadi ada 6 informasi umum pada modul ajar. Selain informasi umum Bapak Ibu, ada juga namanya komponen inti. Komponen inti dari modul ajar. Nah, apa saja komponen inti dari modul ajar itu? Yang pertama, tujuan pembelajaran, pemahaman yang bermakna, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini menghubungkan antara pengetahuan awalnya dengan apa yang akan diajarkan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Kemudian persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen. Selanjutnya Bapak Ibu, apalagi komponen inti. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, selanjutnya adalah pengayaan dan remedial. Pengayaan dan remedial tetap ada di dalam komponen model ajar. Selanjutnya, refleksi peserta didik dan guru. Kenapa refleksi itu menjadi penting? Refleksi itu artinya untuk menganalisis atau mengevaluasi sejauh apa perkembangan yang didapat setelah modul ajar itu dilaksanakan. Seperti itu, refleksi dari guru, refleksi juga dari peserta didik itu penting. Kemudian lampiran. Jadi ada 3 komponen utamanya tadi, informasi umum, selanjutnya komponen inti, kemudian yang terakhir ini adalah lampiran. Nah, apa yang menjadi lampiran pada modul ajar? Ini ada 4 Bapak Ibu. Lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Ini adalah lampiran pada komponen modul ajar. Nah, Bapak Ibu, ini bukanlah baku. Ini bukanlah baku. Komponen modul ajar ini boleh ditambah. Kemudian boleh juga dikembangkan sesuai kreativitas guru. Jadi di sini di dalam kurikulum sekolah penggerak ini, guru dan siswa menganut prinsip merdeka belajar. Selanjutnya kita lihat di sini tadi sudah saya paparkan bahwa identitas modul tadi terletak pada informasi umum. Apa saja yang termasuk identitas modul, boleh nama penyusun, institusi dan tahun disusunnya, kemudian jenjang sekolahnya, kelas, alokasi waktu dalam modul ajar itu. Nah, kalau kelas ini kita ingat ya, kita ingat bersama bahwa kemarin sudah dipaparkan bahwa di dalam kurikulum sekolah penggerak ini ada namanya fase-fase. Nah, di mana nanti kelas itu terletak di fase apa. Nah, seperti itu. Nah, kita next saja ini. Nah, ini ada komponen modul ajar yang paling utama karena ini adalah goalnya sekolah penggerak. Goalnya adalah untuk mewujudkan siswa dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa tujuan dari mencapai profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu? Ini saya ingin jajak pendapat dulu. Ada yang bisa menyampaikan, kenapa sih harus profil pelajar Pancasila? Kenapa goalnya itu? Mungkin ada yang ya silakan Pak. Nah, profil pelajar Pancasila ini kan ada 6 komponen.
Ya. Tapi saya senangnya itu menyebut dengan NKRI Go. N-nya itu nasionalis, Ya. K-nya itu kemandirian, Pendidikan, R-nya R-nya itu itu Republik. religius, Oh, NKRI-nya integritas, Go-nya gotong royong. Ditambah satu lagi kalau kita memang yang disebut dengan kebinekaan global, kan itu dia. Iya. Nah, kenapa? Karena ini sesuai dengan amandemen undang-undang kita. Amanat undang-undang kita bahwa Pancasila itu adalah sebagai pedoman utama pedoman Republik Indonesia. Indonesia. Jadi harus betul-betul diterapkan semenjak dini kepada seluruh pelajar di Indonesia. Terima kasih, Bu. Ya, luar biasa sekali ya Bapak Basuki telah menambahkan bahwa profil pelajar Pancasila itu dengan nama lain NKRI-ku ya Pak ya. NKRI GOI. Oh iya. Baik. Ya kan, Pak? Begitu ya Pak Bas. NKRI GOK. GOK ya. Kebenekaan, gotong royong kebenekaan. Oke. Kayaknya NKRI GOK. Iya. Gotong royong dan berkebinekaan global. Ya luar biasa ya. Ada tambahan yang sangat positif sekali. Saya jadi makin ingat ya. Biar bahwa, mudah mengingatnya. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Basuki menambahkan referensi bagi kita semua bahwa profil pelajar Pancasila itu mengingatnya gampang banget yaitu NKRI GOK. Oke, tadi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Basuki dengan sangat luar biasa. Terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sarana dan prasarana. Kita lihat di dalam informasi umum itu termuat juga sarana dan prasarana. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan bagaimana sarana dan prasarana itu dibutuhkan dalam pembuatan modul ajar. Bisa yang termasuk sarana prasarana itu bisa saja materi atau sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini target peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat target peserta didik ini apa saja yang menjadi target. Kita lihat Bapak Ibu di sini dipaparkan bahwa peserta didik itu peserta didik reguler tipikalnya umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi. Ini yang diinginkan. Kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya dengan audio saja. Nanti kita akan artinya nanti kita akan menganalisis karakteristik siswa tersebut. Nah, itu tadi mengenai informasi umum, komponen inti yang sudah saya paparkan. Baik, Bapak Ibu. Sampai ke lampiran tadi sudah ya. Artinya tetap diingat Bapak Ibu bahwasanya di dalam komponen modul ajar itu tidak terbatas ya, boleh ditambah. Jadi itu bukan patokan, bukan menjadi satu patokan bahwa itulah dia, tidak ya. Jadi boleh ditambah sesuai kreativitas guru. Nah, Bapak Ibu, ini saya ingin mengulas kembali atau mengulang pemahaman kita kembali ini. Sebutkan minimal 7 komponen yang ada di dalam modul ajar. Nah, bisa diingat Bapak Ibu, yuk sama-sama kita sebutkan. Silahkan atau siapa yang ingin menyebutkan ini? Minimal 7 komponen yang ada di dalam modul ajar. Ada yang ingat? Ya Bu, boleh. Iya, boleh Pak, Ya, boleh Pak. Pertama kita di dalam modul ajar itu yang perlu kita ketahui yang pertama komponen inti. Ya. Kemudian komponen ada inti. Komponen umum. Iya. Kemudian ada lampiran. Ada lampiran, iya. Nah, itu jadi, 3 komponen utama ya Pak ya. Ya, kemudian di dalam komponen-komponen itu kalau di komponen umum identitas, kemudian kelas yang memuat fase, kan gitu. Ya.
Kemudian jenjangnya itu ya pastinya. Kemudian kalau di komponen inti itu yang perlu kita pahamin adalah yang berkaitan dengan ketercapaian pembelajaran. Nah, kemudian di lampiran yang saya ingat geosorium, yaitu pelabelan istilah. Nah, ini baru kita dengar nih, geosorium, pelabelan istilah. Itu aja mungkin Bu dari saya dulu. Tambahin dari yang lain. Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan ini dari yang lain. Ibu Sri nampaknya ini ya. Silakan Ibu Sri, ada yang bisa ditambah dari apa yang dipaparkan Pak Basuki? Ya, Bu, kalau menurut saya yang dibilangkan sama Pak Basuki itu ketujuh komponen itu sama dengan pembelajaran yang saya pelajarin, sama. Oh, jadi pas itu ya yang dibilang Pak Basuki. Oh, mantap, luar biasa. Ada yang lain mungkin Bu Sawalina mau nambahin, Pak, Bu, saya ada ini yang diingat salah satunya selain yang disebutkan Pak Basuki. Cuma ada yang saya tanya, Bu. Boleh bertanya, Ibu? Boleh. Jadi kan kalau dalam membuat modul ajar atau yang kita kenal dengan istilah RPP, tadi kan Ibu ada menyebutkan boleh ditambahi, dikembangkan, kan gitu, Bu? Iya. Nah, dalam Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar, kalau kita ketahuin di RPP itu saja kita dengan pola yang sekarang 1 lembar itu masih ada rasa sedikit kejenuhan. Nah, sekarang kalau saya lihat di modul ajar itu, Bu, kalau nggak silap saya, itu di komponen umum ada 6. Di komponen inti ada 8. Di komponen lampiran ada 4. Jumlahnya 18. Banyak ya. Kalau kita kurangin, Bu, di diskon boleh nggak itu? Nah, jadi kalau dikembangkan boleh, dikurangin boleh nggak ini gitu, Bu? Makasih, Bu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya menarik sekali. Apakah komponen ini boleh dikembangkan? Ya, tadi saya katakan bahwa komponen-komponen dalam modul ajar ini boleh dikembangkan. Nah, kalau dikurangi, masih saya rasa masih bisa, tetapi tidak boleh menghilangkan komponen-komponen yang harus ada, seperti di dalam komponen utama ini ya. Kita balik lagi ke sini ya. Nah, seperti dari informasi umum ini mungkin ada yang ingin dikeluarkan dari 6 komponen ini gitu ya. Tetapi kalau di dalam informasi umum yang kita lihat Bapak Ibu, ini merupakan gambaran yang sedetail mungkin mengenai informasi umum dari modul ajar yang dibuat. Ini adalah komponen-komponen yang harus dituliskan mengenai identitas sekolah, kompetensi awal. Kompetensi awal ini adalah yang diambil dari capaian pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, profil pelajar Pancasila itu juga harus dituliskan di dalam komponen modul ajar. Sarana dan prasarana yang digunakan, target peserta didik ini juga menjadi wajib, dan model pembelajaran yang digunakan juga menjadi wajib. Karena di dalam kriteria penyusunan modul ajar itu ada rubrik penilaiannya. Semakin Bapak Ibu semakin baik dalam menyusun komponen modul ajar, semakin tinggi pula lah nilai modul ajar itu. Nah, seperti itu. Nanti saya akan sampaikan komponen-komponen apa yang harus dicapai ya Bapak Ibu, biar lebih terperinci lagi. Seperti komponen inti ini nanti tidak semua. Seperti refleksi peserta didik dan guru ini bisa saja tidak dituliskan di dalam komponen inti. Nah, seperti itu. Jadi nanti saya akan bagikan ya setelah sesi ini. Bagaimana Pak Basuki? Gimana? Ya, terima kasih Bu, penjelasannya cukup mendetail. Artinya bisa kita pahami. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih atas saya stop sharing ya biar terlihat ini wajah Bapak Ibu. Apakah dari paparan ini ada yang ingin dipertanyakan Bapak Ibu? Tadi cukup baik ya komunikasinya dengan Pak Basuki, Ibu Sri. Ada mungkin hal yang lain yang ingin disampaikan? Mau tanya,
Ya, boleh, boleh, Sri. Bu, kalau untuk menilai rubrik itu berapa minggu sekali harus diambil Oh, untuk iya. menilai rubrik? Oke, terima kasih Bu Sri. Ya. Ini yang saya sampaikan tadi ada rubrik penilaian modul ajar. Jadi Berapa? rubrik ini bukan untuk diambil 1 minggu sekali. Artinya Bapak Ibu dalam menyusun modul ajar ini, kalau ingin modul ajarnya baik dengan rubrik ini. Nah gitu. Jadi bukan mengambilnya 1 minggu sekali, bukan seperti itu. Tapi untuk menilai kualitas modul ajar yang dibuat. Nah seperti itu Ibu Sri. Ya. Nampaknya Saya sudah paham. Oh ya, boleh Bu Sawalina. Ya, oke. Makasih Bu Rosida. Tadi Bu Rosida paparkan tentang modul ajar itu katanya nggak baku katanya. Berarti bisa kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita atau gimana? Oh iya, tentu saja, tentu Nah, saja. maksudnya Iya. gitu. Tadi kan ya nggak baku. Ya, Jadi terima kasih harus pertanyaannya. disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Iya, luar biasa. Terima kasih Ibu Sawalina pertanyaannya. Tadi saya katakan tidak baku dan menganut merdeka belajar. Artinya ini bisa dikembangkan sesuai kondisi sekolah Bapak Ibu Oh, gitu. masing-masing, sesuai karakteristik anak didik masing-masing. Nah, misalnya nih, murid di sekolah Ibu Sawalina di Kota Medan tentu saja berbeda dengan murid misalnya siswa saya di desa seperti itu. Jadi kita gitu sesuaikan ya. juga modul ajar yang mau dibuat itu harus kita Sesuai. sesuaikan juga dengan kondisi lingkungan, kontekstual Iya. lah istilahnya ya. Jadi kontekstual tapi merdeka. Nah, seperti itu ya. Iya, oke. Iya, iya. Kasih Bu. Iya. Oke, terima kasih Ibu Sawalina. Iya. Apakah Iya, oke. ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini? Buat breaking news lagi. Breaking news atau ice breaking, Bu? Ice breaking. Baik, ice breaking. Saya Breaking ingin news bisa juga. Breaking Saya news mau bisa nyanyi. Oh, Ayo Ah. nyanyi lah Bu. Ya. breaking newsnya, ya. breaking nyanyi, newsnya, Bu, breaking Iya. newsnya biduan baru di kelompok 2. Inilah dia. Sri. Iya. Iya, luar biasa. Silakan Ibu Sri Kusmiati. Liriknya lirik dari Tanjung Perak, tapi tipe SP. Gimana itu, Bu? Oke, siap. Nyanyian. Oke, siap. Ayo kawan-kawan kita bangkit sama-sama. Sukseskan pendidikan itu tugas mulia. Jangan ketinggalan dengan negeri tetangga. Program sekolah bergerak jadi solusinya. Siapa bilang PSP itu sulit? Siapa bilang PSP itu sukar? Kalau sulit ayo bangkit, kalau sukar ayo kejar, ayo kawan kita tegar, ayo kawan kita tegar, tepuk 3 kali hore. Tepuk bantah. Butet. Ucok. Hora. Iya, luar biasa ya. Iya, terima kasih Ibu Sri Kusmiati. Ini nampaknya akan jadi Mars PSP ya. Sesi ini ada baiknya kita berdoa menurut ajaran agama kita. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sampai jumpa Bapak Ibu. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada meet kita besok. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.